Sahabat Insight, masih di Insight Ramadan Jak TV dan mari kita jadikan bulan Ramadan ini, ibadah puasa kita ini sebagai ajang untuk penyehatan, ya. Penyehatan lahir, batin, mental, spiritual, jasmani, rohani, jiwa dan juga raga kita. Jadi kalau misalnya memang kita bisa melaksanakan dengan baik, memang benar tanggal 1 Syawal adalah hari kemenangan. Hari kemenangan kita untuk sekali lagi lahir, batin, semuanya pokoknya ya. Holistik. Wah, istilahnya kalau istilah kedokteran. Soalnya di depan saya 2 orang dokter dan dua-duanya dokter, ya. Tapi tenang, penjelasannya mudah buat dipahami, ya. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan bahwa ternyata susu itu masih menjadi punya peran penting dalam pemenuhan sumber nutrisi dan gizi. Betul ya, Dokter Dian ya? Karena mungkin anggapannya susu itu anak-anak udah gede mah nggak usah minum susu. Sepenting itukah susu sampai kita usia sekarang, apalagi terlebih di bulan Ramadan ini, dokter? Iya. Jadi prinsipnya susu itu kan sebagai salah satu bahan makanan sumber protein hewani, Ya. Ronald, ya. Jadi artinya kita boleh mungkin mengkonsumsi susu kalau kita ya contohnya pada saat di bulan Ramadan ini sahurnya misalnya lagi males-malesan gitu ya. Iya, Atau kadang-kadang gitu sih ada sih, iya betul. betul, atau anak-anak yang baru belajar berpuasa misalnya ya. Itu kan dia yang tidak terbiasa untuk bangun dini hari, sahur gitu kan, tapi harus dilakukan karena salah satu sunnah berpuasa kan makan sahur ya. Betul, ya. Nah, itu kita bisa mengganti makan besarnya dia itu mungkin dengan susu. Lebih bagus kalau pelengkap ya, jadi dia tetap makan sedikit, dilengkapi dengan susu, atau kalau yang memang anaknya susah ya setidaknya dia dapat protein dan lemaknya dari situ. Ada karbohidratnya juga di situ, ya, vitamin, mineral juga di susu tuh ada ya. Jadi artinya memang sebagai pengganti makan yang cukup lengkap juga gitu. Kalau untuk ibu hamil juga bisa ditambah karena perhitungan kebutuhan kalori untuk ibu hamil itu biasanya lebih banyak daripada orang dewasa yang tidak hamil gitu. Salah satunya kita biasanya memang dalam pemberian nutrisi yang supaya cukup itu adalah kasih yang gampang itu salah satunya susu gitu. Nah terus nanti pada saat berbuka baru mungkin makan makanan yang seimbang tadi isi piringku. Nanti menjelang tidur karena kita baru belajar berpuasa misalnya anak-anak itu boleh juga ditambah lagi. Jadi artinya kebutuhan kalori dalam seharinya itu tetap terpenuhi. Intinya prinsipnya begitu. Oke. Jadi bisa sebagai komplement tapi juga terkadang bisa sebagai substitut gitu kan ya. Kalau misalnya anaknya memang ya malas makan pada saat sahur gitu ya. Masih susah. Nah, mungkin yang terjadi adalah kita kebingungan, Dokter Ai, bahwa produk susu di luar itu banyak sekali. Iya kan? Ya, sahabat Insight. Wah, semua dengan segala kelebihannya. Nah, makanya apa tipsnya nih memilih produk susu yang baik, yang tepat ya untuk keluarga dan anak-anak? Ya, yang paling tepat adalah tentu saja yang paling bisa memenuhi kebutuhan utama, terutama pada si kecil lewat susu. Masih masa pertumbuhan kan ya, terutama anak-anak apalagi baru memulai puasa nih. Proteinnya udah dapat dari susu pasti, tetapi protein saja nggak cukup, harus ada fortifikasinya, harus ada bahan-bahan dan zat-zat atau ingredient lain. Vitamin C sama zat besi sudah saya jelasin tadi, tapi untuk pertumbuhan dan perkembangan otak itu penting banget ada minyak ikan sama DHA. Ya. Dan ini seperti sudah menjadi hygiene nih kalau mau milih susu, terutama susu pertumbuhan. Tapi jangan juga dilupakan bahwa harus ada asupan serat, misalnya yang namanya ada prebiotik dan lain-lain. Terus pastikan juga tasteful, rasanya bisa harus enak dong. Harus enak, apalagi buat si kecil ya. Dan yang nggak boleh lupa tuh balik lagi saya bilang harus baca label lagi, karena zat-zat gizi mikro itu terutama pada anak udah selama waktu dia nggak puasa suka sulit makan, kemudian pada waktu puasa waktu makan juga menjadi tersegmen kan, hanya pada sahur dan buka puasa. Nah, pastiin kalau cari susu yang dapat mensuplai hanya dengan 2 atau 3 serving size pada waktu tidak puasa, dapat mensuplai mayoritas kebutuhan gizi. Ya, itu. Makanya penting banget nih untuk baca label. Selain ingredient yang tercukupi, ingredient yang penting, juga pastikan supaya suplai jumlah kalori yang dibutuhkan. Apalagi pada waktu mulai sekolah. Working memory itu penting banget loh pada waktu belajar kan. Nah, pastikan kalau proteinnya udah kurang, kalorinya udah kurang, pasti working memory-nya nggak akan berjalan dengan baik. Oke,
susu pertumbuhan bisa mensuplai itu. Susu pertumbuhan yang mana? Susu pertumbuhan yang bisa mensuplai vitamin C, zat besi, minyak ikan, DHA, karena ini bagus untuk masa tumbuh kembang mereka di sekolah. Itu bisa didapatkan di SGM. Tapi jangan lupa, nggak cuma anak loh. Nah itu saya baru mau nanya, kok anak terus yang dewasa nih? Iya. Kita kan udah nggak masa pertumbuhan nih. Ternyata asupan butuhnya nutrisi, gimana nih? Iya, asupan susu juga merupakan sumber protein hewani yang terbaik juga bagi orang tua. Karena ingat protein itu penting untuk otot ya. Jadi suplai protein itu juga dibutuhkan untuk regenerasi sel-sel, terutama pada orang tua kan. Orang dewasa itu kan kerja juga, kita sehari itu ada berapa banyak kan sel-sel yang itu harus mati dan diganti. Nah protein itu penting banget. Nah protein yang didapat dari susu, terutama susu family, susu keluarga, itu sudah banyak penelitian mengatakan dapat membantu regenerasi sel-sel dari protein. Plus ya kita tambahin juga dong ada ingredient zat gizi mikro lain yang juga dibutuhkan, terutama pada waktu puasa. Oke, itu ya tips dari Dr. Ray bagaimana caranya kita memilih susu yang baik untuk keluarga dan juga anak-anak selama bulan Ramadan ini. Dan namanya yang baik nggak hanya di bulan Ramadan dong. Habis bulan Ramadan ya dilanjutkan kebiasaan baiknya ya. Itu soal susu. Nah sekarang soal air mineral. Bagaimana cara memilih sekali lagi air mineral yang baik buat kita, buat keluarga, karena di luar sana juga pilihannya banyak, Dr. Ray. Ya. Air mineral itu harusnya kan nggak berasa dan nggak ada bau kan? Tidak berasa, Ya, tidak berbau, sepakat. Dulu. Hmm. Otomatis yang dua komponen ini hanya diperoleh dari air yang 100% murni dan 100% aman. Itu dulu. Karena diproduksi dengan sistem yang baik, higienis. Kemudian yang harus dipastikan adalah tahu dulu nih manfaatnya, karena air mineral itu kan intinya adalah selain hanya untuk menjaga status hidrasi, juga untuk menjaga metabolisme kunci tubuh. Nomor 1, beban ginjal itu kan pasti tetap harus dijaga. Nah, apalagi pada periode yang nggak minum lama air mineral itu dapat menjaga homeostasis, itu namanya keseimbangan organ-organ ya. Kemudian yang kedua, kulit biasanya kering kan ya kalau lagi puasa. Udah mah kurang cairan, kena ruangan AC. Aduh, kulit saya kering sekali ini. Ya, konsumsi air mineral Oke. yang aman dan murni itu terbukti secara klinis juga dapat menjaga kelembapan kulit. Selain itu juga menjaga konsentrasi. Karena working memory pada orang dewasa juga itu penting nih, biar nggak lemot, biar kita ngobrol masih bisa nyambung. Dan yang paling penting adalah dengan asupan volumenya. Sebaiknya sih memang nyari kalau kita memang harus opsinya adalah air mineral itu yang kan dokter Dian bilang tadi 242, terus ada rumusnya harus 2 liter segala macam. Enak banget tuh kalau kita ngeliatin ada kemasan yang sudah ada mililiternya. Kita hitung sendiri loh. Nggak usah ditakar-takar sendiri ya, udah ada ya. Coret lagi terus gini. Jadi kita jadi ini, dan ini tugas industri. Tugas kami dari Danone untuk memastikan supaya proses makan dan minum di keluarga itu juga menjadi dipermudah dan sehat. Terima kasih loh, membuat kami menjadi lebih mudah. Artinya adalah untuk menjadi hidup sehat, mau di bulan Ramadan, mau setelah Ramadan, sebetulnya nggak sulit. Banyak ilmunya udah dijelaskan dari tadi semua. Dan awalnya mungkin terasa berat. Tapi ketika sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, apa yang namanya berat? Nggak ada. Apalagi jika kita tahu manfaatnya seperti apa untuk kita, untuk keluarga. Nah makanya ya, untuk Anda nih, sahabat Insight, jika Anda membutuhkan air mineral dengan rumus 242 selama bulan Ramadan, pilih Aqua dong. Kenapa? Karena 100% aman dan 100% murni. Dan jika Anda membutuhkan susu ya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, ada SGM Family ya. Kita bisa melengkapi sahur kita dengan minum SGM Family. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih semangat menjalani hari untuk jalan baiknya Ramadan dan menjadi pemenang di 1 Syawal nanti. Ya, jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang di Inside Ramadan Jak TV bersama Danone. Setelah satu ini.